Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rodia Muslihat, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bogor, asal sekolah SDIT Misbahus Sudut. Hari ini saya akan mengerjakan tugas saya mewawancarai kepala sekolah, tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Boleh Ibu silakan memperkenalkan diri Ibu? Ya, alhamdulillah. Nama saya Trimustika Dewi. Ibu, selama ini ketika Ibu memimpin, apakah ada kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau moral? Ya, bujukan moral itu memang sebenarnya tidak harus negatif ya. Tapi kalau ini sudah menjadi kasus, berarti memang di sini bujukan moralnya yang negatif. Ada terjadi bujukan moral, kasus-kasus ini yang terjadi pada siswa. Biasanya dapat teridentifikasi ketika siswa sudah mulai mengarah pada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip atau etika moral yang ada di sekolah. Contohnya, ketika anak-anak sudah mulai bermain bersama, tapi di sini ada kasakusuk yang mungkin kurang jelas. Biasanya sebagai guru ketika istirahat akan mengawasi dan memberi kepengarahan apa yang terjadi dan sedang apa. Jadi mengurangi supaya siswa itu tidak saling mempengaruhi, membuat persuasif yang negatif terhadap teman yang lainnya, sehingga meminimalisir kasus-kasus yang terjadi di sekolah apabila memang terjadi adanya bisikan-bisikan moral. Jadi seperti itu. Kemudian ketika bujukan moral itu terlaksana terhadap anak-anak, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Berarti kan ada kedua kepentingan ya Bu ya, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, untuk pengambilan keputusannya, bagaimana Ibu menjalankan untuk pengambilan keputusan tersebut? Ya, pertama ketika itu menimbulkan suatu permasalahan atau perselisihan, membuat list dahulu permasalahan-permasalahannya apa. Kedua, mencari saksi-saksi yang ada di sekitar situ, proses terjadinya seperti apa dan bagaimana. Kemudian berikutnya adalah melibatkan wali kelas dalam menangani permasalahan yang ada, sehingga anak-anak pun terbiasa untuk memecahkan masalah yang mereka buat sendiri. Jadi seperti itu. Pertama adalah memang melibatkan wali kelas. Berarti itu termasuk dari langkah-langkah juga ya Bu ya? Iya. Tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini. Iya. Yang menjadi tantangan apabila dilema etika ini akhirnya melibatkan guru atau wali kelas yang menganggap bahwa salah satu keputusan atau salah satu pilihannya siswa tersebut benar dan mempertahankan itu menjadi tantangan, karena di sini saya sebagai kepala sekolah harus menguatkan guru tersebut agar tetap menjadi penengah sehingga tidak menimbulkan konflik walaupun semua keputusan itu benar. Jadi seperti itu. Jadi ada penguatan ya Bu? Iya, betul, ada penguatan. Oke Bu, kemudian apakah ketika pengambilan keputusan Ibu itu sistemnya terjadwal atau memang harus langsung diputuskan saat itu juga, atau memang ada waktu-waktu tertentu? Ketika ada kasus atau permasalahan yang terjadi, kita akan membuat list, membuat catatan dulu, kemudian langkah-langkah penyelesaiannya, dan harus diselesaikan pada saat itu juga setelah semua proses itu dilalui. Karena kalau bila tertunda, dikhawatirkan nanti akan bertambah lagi permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang ada yang terkait dengan bujukan moral tersebut, sehingga secepat mungkin, sedini mungkin untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, untuk penjadwalan biasanya memang diadakan dan diawasi oleh bagian kesiswaan. Jadi seperti itu. Nanti untuk setiap permasalahan kesiswaan mengetahui ya Bu ya? Iya, setiap permasalahan kesiswaan mengetahui dan mencatat di buku kesiswaan atau buku anekdot dari bagian kesiswaan. Kira-kira Ibu, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema
positif, siswa sudah membuat pertahanan dari diri untuk dapat mengetahui mana yang harus diikuti dan mana yang tidak, sehingga bujukan-bujukan tersebut tidak meluas, tidak merembet. Dari semua yang telah tadi Ibu sampaikan, kira-kira ini ada pembelajaran apa yang dapat dipetik oleh Ibu gitu ya, pengalaman berdasarkan pengambilan keputusan etika moral ini? Ya, pengalamannya adalah memang kita harus kompak, harus bersama-sama dalam pendampingan, pengawasan, terutama terhadap siswa. Karena untuk siswa-siswa kita yang SD memang secara egonya masih egosentris, masih ingin merasa bahwa dirinya paling benar dan paling menang. Disinilah sebagai guru, sebagai orang tua di sekolah, kita harus dapat memberikan arahan bahwa pendapat atau rujukan itu kita harus dapat memilahnya. Di sini peran selain kepala sekolah juga guru-guru dan teman-teman yang lain juga sangat berpengaruh. Sehingga tadi kuncinya satu adalah kompak dan komunikatif. Saling berkolaborasi ya, Bu? Betul, saling berkolaborasi. Terima kasih Ibu atas waktunya dan berbagi pengalamannya. Semoga dapat menginspirasi saya dan teman-teman untuk dalam proses pengambilan kebijakan keputusan seperti ini. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk Bu Rodia dan sukses sebagai guru penggerak. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Saya meminta waktunya sebentar Pak untuk wawancara. Silakan. Minta tolong untuk diperkenalkan dulu Pak. Oh iya. Sebagai apa nih? Kepala sekolah. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Salim. Saya kepala sekolah di PKIT Misbah Sudur Bojonegoro. Oh gitu ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya ini Pak Ya, mengenai boleh. terkait tugas saya modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selama ini kan kita suka ada kasus ya Pak ya, ketika dalam sebuah sekolah ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Berat banget pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Iya Bu, biasa ya kita hidup sebagai pendidik, berinteraksi dengan banyak pihak, ya dinas, atasan, orang tua, guru, siswa. Itu memang dibutuhkan kekuatan moral yang membuat kita bisa bertahan dengan idealis kita sebagai pendidik. Nah, buat saya ini memang tantangan. Untuk kasus-kasus tertentu, saya mengambil jarak dulu terhadap persoalan yang saya hadapi untuk kemudian menganalisanya, mempertimbangkannya baik-baik, lalu saya berusaha mengambil keputusan dengan mengambil manfaat yang terbanyak dari keputusan saya itu. Membuat berarti mengidentifikasi dengan membuat jarak, menganalisa, berusaha mengambil manfaat yang terbanyak ya Pak ya. Kemudian dari kasus mengidentifikasi itu, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Sepertinya ini lanjutan dari pertanyaan pertama ya. Iya. Ya, saya perjelas saja. Jadi memang kadang-kadang kita dipaksa untuk memilih sesuatu yang sama-sama benar. Ya, maka tadi seperti saya katakan bahwa saya akan mengambil jarak dulu untuk mempertimbangkannya manfaat-manfaat untuk kemudian dari kedua persoalan itu yang sama-sama baik kita ambil yang terbaik dan mudaratnya paling kecil ya. Biasanya itu saya juga berkomunikasi ya. Salah satunya adalah dengan bermusyawarah sama teman-teman, minta pendapat, second opinion ya dari bisa juga dengan istri yang sama-sama guru ya kan, atau dengan teman-teman kita senior-senior saya yang lebih berpengalaman. Intinya saya musyawarah itu. Kemudian kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa
melanjutkan pertanyaan kedua ya, jadi saya biasanya mendengar dari berbagai pihak, dari pihak yang berpunya kepentingan dan pihak lain yang mungkin menolak kepentingan itu. Jadi dua pihak ini saya dengar, kemudian saya musyawarahkan dengan teman-teman, lalu saya mengambil jarak dengan persoalan itu. Ya ujung-ujungnya sih saya pasti istikharah ya. Dan saya kalau udah mengambil keputusan ya Pak Iza azam tak tahu kalau udah saya pastikan ini benar, udah istikharah, udah lakukan. Seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang utama yang saya anggap efektif itu kita mencari informasi ya sejelas-jelasnya dari berbagai pihak supaya informasi yang saya terima lengkap gitu ya, sehingga dalam pengambilan keputusannya saya juga tidak salah. Kemudian saya juga melakukan analisa SWOT ya Bu ya, melihat faktor-faktor tantangannya, faktor-faktor kelemahannya, faktor-faktor keunggulannya dari hal-hal yang nanti saya putuskan, sehingga apa yang saya putuskan itu memang benar-benar sudah saya pertimbangkan masa-masa berdasarkan ya analisa SWOT itu. Jadi menurut saya analisa SWOT itu juga cukup efektif ya untuk mengatasi persoalan-persoalan etika yang kita hadapi. Tapi intinya sih Bu, dari semua itu kita kembali ke hati kecil kita ya, hati nurani kita, karena itu panduan kita seperti itu. Hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, biasanya kita sebagai orang timur itu kasusnya biasanya nggak enakan ya, misalkan sama senior, sama yang lebih tua, sama pimpinan di atas. Padahal kan ya etika sejatinya kalau itu kebenaran pada siapapun harus disampaikan ya, itu dan juga saya. Jadi saya lebih banyak mendapat tantangan itu pada pimpinan dalam upaya menyampaikan bahasanya sih ya terhadap keputusan saya. Kan kalau mau pimpinan kan nggak bisa enggak Bu kan kayak gitu. Jadi kita cari reason-reasonnya, alasan-alasannya, alasan yang kuat itulah yang nanti membuat pimpinan atau siapapun bisa menerima, memahami apa yang kita putuskan. Apakah dalam memiliki sebuah keputusan itu, pengambilan keputusan, apakah Bapak itu terjadwal atau langsung diputuskan atau nanti deh gitu? Saya lebih seringnya nanti deh gitu ya. Walaupun saya berusaha menjadwalkan, tapi saya jarang mengambil keputusan secara langsung ya, kecuali menyangkut anak gitu kan ya. Itu biasanya saya langsung. Tapi kalau menyangkut ada yang masih bisa ditunda, bisa dikejar terkait keputusan yang pimpinan sebuah kebijakan, respon saya biasanya itu nanti saya pertimbangkan gitu. Kemudian Pak, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Biasanya dukungan moral dari teman-teman, dari keluarga itu juga memudahkan saya untuk mengambil keputusan ya, karena bagaimanapun pasangan berarti kan dia cermin kita, dia yang kita sering ajak berkomunikasi untuk memutuskan satu hal, termasuk dengan teman kerja juga. Jadi saya menjadikan teman kerja dan teman hidup sebagai sarana untuk mengambil keputusan kita. Dari semua hal yang tadi disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dari pengalaman yang saya alami bahwa tidak boleh mengambil keputusan sendiri ya, harus diputuskan pada saat timing yang tepat. Kemudian juga menggali informasi dari berbagai pihak, tidak hanya satu pihak, itu membuat kita menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan menunggu saat yang tepat itu juga salah satu pelajaran dalam mengambil keputusan. Baik Bapak, terima kasih telah membantu saya dalam proses wawancara. Semoga apa yang Bapak lakukan dapat menginspirasi saya dan teman-teman untuk mengambil nilai-nilai keputusan. Terima kasih banyak ya Bapak. Mohon maaf.